Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Maulana Hidayat, NIM B 0421 9004. Saya akan menjelaskan hasil observasi saya di Lembaga Zakat Masjid Al-Hidayah. Dari hasil observasi yang saya lakukan terhadap Ketua Remaja Masjid Al-Hidayah, saya mengajukan beberapa pertanyaan, di antaranya 1. Tujuan, apakah tujuan utama didirikan lembaga tersebut? Tujuan jangka menengah dan jangka panjang. 2. Struktur, bagaimana struktur organisasinya? Yang ketiga, SDM, apakah SDM ditempatkan sesuai dengan kapasitasnya? Bagaimana lembaga mendorong motivasi pegawainya? Yang keempat, pengumpulan, bagaimana lembaga mendapatkan dana atau donasinya? Apa saja yang digunakan? Yang kelima, pendistribusian, apakah ada perencanaan dalam program pendistribusian? Bagaimana mereka menemukan mustahiknya? Proaktif, mencari atau menunggu saja? Dan program apa saja yang bisa mengentaskan duafa dari masalah kemiskinannya? Dan yang keenam, pelaporan, apakah ada pertanggungjawaban kepada publik? Berupa apa? Berdasarkan pertanyaan yang saya ajukan kepada Saudara Sohibul Hikam selaku Ketua Remaja Masjid Al-Hidayah, adapun jawaban dari pertanyaan saya yaitu 1. Masjid Al-Hidayah menerima zakat sejak tahun 2010. Awal mula penerimaan zakat yaitu pada bulan Ramadan, karena sebelumnya masyarakat yang hendak melakukan pembayaran zakat harus ke masjid desa sebelah, karena sebelum tahun 2010 Masjid Al-Hidayah belum menerima zakat. Akhirnya takmir dan remaja Masjid Al-Hidayah inisiatif untuk membuka penyaluran zakat agar semua warga kandangan tidak perlu jauh-jauh untuk membayar zakat. Menurut penilaian saya, remaja Masjid Al-Hidayah telah melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh pengurus masjid sebagaimana mestinya. Karena dengan demikian warga yang ingin berzakat tidak perlu jauh-jauh lagi ke masjid desa sebelah. Pertanyaan kedua, struktur kepengurusan zakat di Masjid Al-Hidayah diketuai langsung oleh remaja Masjid Al-Hidayah dan beranggotakan remaja Masjid Al-Hidayah, dan juga kepengurusan zakat di Masjid Al-Hidayah diawasi langsung oleh Ketua Takmir Masjid Al-Hidayah. Menurut penilaian saya, struktur Masjid Al-Hidayah sangat bagus dan tidak membingungkan, dan juga dikelola oleh mayoritas remaja masjid. Jadi untuk kualitas dan tenaga kepengurusan zakat lebih maju karena dikelola oleh remaja milenial. Yang ketiga, SDM yang menjadi pengurus zakat di Masjid Al-Hidayah cukup mumpuni karena rata-rata latar belakang pendidikan pengurus zakat yaitu alumni pondok pesantren ataupun alumni murid MAN. Lembaga masjid memotivasi para remaja masjid yang menjadi pengurus zakat di Masjid Al-Hidayah untuk terus menjalankan program zakat di Masjid Al-Hidayah, karena jika tidak mereka, siapa lagi yang akan melakukan regenerasi kepengurusan zakat di Masjid Al-Hidayah? Adapun reward tersendiri oleh Ketua RT dan RW bagi jajaran pengurus zakat di Masjid Al-Hidayah. Contoh reward yang diberikan Ketua RT dan RW untuk pengurus zakat di Masjid Al-Hidayah yaitu dipermudahkannya segala urusan perizinan yang berhubungan dengan perangkat desa yang menyangkut pribadi ataupun keluarga dari pengurus zakat di Masjid Al-Hidayah. Yang keempat, untuk proses pengumpulan dana atau donasi, pengurus zakat biasanya membuka pendaftaran donatur
untuk zakat di Masjid Al-Hidayah. Adapun cara lain untuk mencari dana yaitu dengan cara meletakkan kotak amal khusus untuk pengelolaan zakat di warung atau toko kelontong di sekitar masjid. Tujuannya pun agar warga sekitar yang ingin membantu proses pendanaan zakat bisa menyumbang seikhlasnya. Yang nanti setiap 3 bulan sekali kotak amal itu diambil dan dikumpulkan isinya oleh pengurus zakat di Masjid Al-Hidayah. Menurut penilaian saya, cara pengumpulan dana untuk program zakat di Masjid Al-Hidayah cukup bagus dan cukup mudah prosesnya untuk warga yang ingin menyumbangkan dana untuk pengelolaan zakat di Masjid Al-Hidayah. Yang kelima, pendistribusian zakat di Masjid Al-Hidayah dilakukan secara langsung kepada masyarakat sekitar, yaitu awal mula dengan meminta data diri masyarakat kepada RT setempat agar bisa dilakukan pemilihan masyarakat yang berhak menerima zakat. Lalu sesudah data tersebut terkumpul, barulah dilakukan penyaluran zakat yang akan dilakukan secara langsung oleh remaja masjid dan takmir masjid kepada masyarakat. Untuk mustahiknya, pengurus zakat Masjid Al-Hidayah mempercayakan kepada warga sekitar masjid yang juga bekerja di kantor urusan agama Kecamatan Benowo, yaitu Bapak Muslik. Beliau insya Allah menguasai dalam bidang pengelolaan zakat. Adapun program yang dapat mengentaskan atau membantu warga sekitar yang kurang mampu, yaitu dengan melakukan penyaluran zakat setiap 3 bulan sekali kepada warga sekitar yang sekiranya kurang mampu, dan juga setiap tahun pada saat bulan Ramadan dilakukan pembagian zakat fitrah kepada warga sekitar yang kurang mampu. Menurut saya, pendistribusian zakat yang dilakukan pengurus sudah benar dan juga lebih efektif, karena dengan mendata warga yang kurang mampu terlebih dahulu akan lebih tepat sasaran bagi penerima zakat. Yang keenam, adapun proses pelaporan oleh kepengurusan zakat kepada masyarakat, yaitu dengan cara diadakannya kumpulan rutinan setiap 3 bulan sekali yang dihadiri secara langsung oleh warga atau jamaah sekitar, dan juga ada laporan tertulis yang ditempel di papan pengumuman masjid. Dengan begitu, pengurus masjid telah melakukan sistem transparansi kepada warga sekitar agar semua warga bisa tahu semuanya, mulai dari sistem kepengurusan, dana yang terkumpul untuk program zakat, dan sistem pendistribusian zakat kepada masyarakat. Berikut adalah foto saya bersama Ketua Remaja Masjid Al-Hidayah sekaligus menjadi pengurus zakat di Masjid Al-Hidayah.